Halo, selamat pagi mitraku, salam jumpa lagi bersama saya Made Semadi dalam acara Mitra Carita. Kita bercerita tentang soal-soal keuangan. Dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali, yaitu soal keuangan ilegal. Ya, yang judulnya hari ini, awas hindari jebakan keuangan ilegal. Ya, namanya juga awas, berarti ada menjadi perhatian buat kita semua. Nah, hari ini kita akan membahasnya dengan Bapak Budi Susetio. Beliau adalah Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Barat. Selamat pagi Pak Budi. Selamat pagi Pak Made Semadi sebagai Direktur Bisnis BPR Harsa Mitra. Siap. Selamat pagi para nasabah BPR Harsa Mitra. Selamat pagi para karyawan-karyawati BPT BPR Harsa Mitra di seluruh Sulawesi Selatan. Siap. Sehat Pak ya? Alhamdulillah Pak. Sehat Pak. Semangat terus nih Pak. Semangat Pak. Luar biasa Pak. Nah, hari ini kita membahas tentang keuangan ilegal itu Pak ya. Siap Ya, Pak. mungkin saya langsung saja ini karena pemirsa atau mitraku tidak tahan lagi untuk menunggu penjelasan atau diskusi kita ya selama beberapa menit ke depan. Apa sih yang dimaksud sebenarnya dengan keuangan ilegal itu Pak? Gimana mungkin disertai dengan contoh-contohnya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan kepada mitraku Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak Made. Jadi kalau kita melihat definisi dari aktivitas keuangan ilegal, itu kita dalam satu frase. Jadi kita tidak bisa memisahkan aktivitas keuangan dan frase yang lain ilegal itu tidak bisa. Tapi itu dalam satu frase aktivitas keuangan ilegal. Jadi ada beberapa transaksi dan layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan yang disampaikan atau disiapkan untuk ada nasabah, yang tentunya industri jasa keuangan itu adalah industri jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Jadi memang itu dalam satu frase layanan dan nasabah dari industri jasa keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ya, itu Pak. siap. Berarti industri jasa keuangan bukan hanya bank saja yang diawasi oleh OJK ya Pak? Tidak hanya bank saja Pak. Jadi banyak, ada pasar modal, ada perbankan, ada industri keuangan non bank seperti finance, ada pergadaian, ada dana pensiun, ada asuransi, dan nanti ke depan ada koperasi. Dan koperasi ada juga akan diawasi oleh OJK. Ya, ada juga nanti bullion, transaksi emas. Nah, di dalam industri jasa keuangan ini yang terdiri dari beberapa tadi yang disebutkan, itu ada aktivitas keuangan ilegal, ada berpotensi aktivitas keuangan ilegal, kan seperti itu ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Di sini berarti masyarakat tetap harus waspada terhadap aktivitas keuangan ilegal ini. Kenapa sih Pak kok masyarakat ini harus waspada seperti itu? Gimana gininya? Betul Pak. Jadi memang saat ini banyak penawaran dari industri melalui baik itu online maupun melalui melalui orang-orang yang berpengaruh untuk menawarkan layanan keuangan kepada nasabah. Nah, ini kan kalau itu dilakukan secara ilegal, itu potensinya ada kerugian di dalam masyarakat. Yang itu tidak bisa ada penjaminan dari pemerintah, seperti adanya LPS yang bisa menjamin transaksi yang legal. Berarti mitraku, yang dimaksud dengan aktivitas keuangan ilegal itu adalah aktivitas yang tanpa izin dari
otoritas kan gitu ya Pak? Betul Pak. Tanpa izin. Misalkan mungkin bisa dijelaskan Pak, contohnya seperti apa ya kalau ini bisa apa namanya yang dimaksud dengan aktivitas keuangan ilegal tuh sampai saat ini ada nggak data-data misalkan yang bisa di apa namanya ditangkap gitu ya, misalkan oh ini masuk aktivitas keuangan legal, ini termasuk aktivitas keuangan yang ilegal gitu ya. Bagaimana sih ciri-cirinya masyarakat bisa mengenali itu Pak? Yang pertama tentunya masyarakat harus ada dua sebenarnya, yang paling utama adalah legal dan logis. Legal dan logis. Ya, legal itu adalah nasabah harus tahu bahwa industri itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Ada mekanisme untuk menanya hal itu kepada OJK Ya. sebagai otoritas yang mengawasi. Ada linknya gitu Ada ya, linknya Pak? yang bisa disampaikan kepada nasabah. Misalnya di telepon 157 atau di WA 081 157 157 157. 08, saya ulangi, 081 157 157 157 Pak. Betul Pak. 3 kali. Tiga Itu, kali. ingat mitraku, 3 kali 157-nya ditambahkan 081 aja ya Pak. Ya, Di jadi dalam. bapak-bapak para nasabah kalau menemukan suatu tawaran dari suatu institusi melalui apapun, tinggal ketik WA 081 157 157 157, nanti di situ ada jawaban dari OJK. Lembaga tersebut diawasi oleh OJK. Yang diawasi oleh OJK. Nah, ini Atau bisa juga email yaitu satgas.pasti@ojk.go.id. pertama legal, 2 logis. Kedua Nah, logis. logisnya seperti apa Pak? Logisnya ini adalah paling mudah para nasabah membandingkan bunga deposito yang ditawarkan oleh perbankan dengan tawaran yang disampaikan oleh institusi Industri jasa keuangan atau oleh yang pihak ilegal. Ya. Karena kadang-kadang, ya bukan kadang-kadang sih, memang tujuan dari para pelaku yang ilegal itu menawarkan penghasilan atau return yang tinggi yang tidak logis. Ya, ya. Misalnya Bapak ditawari ada keuntungan per bulan 10% atau 15%. Padahal kalau kita lihat dibandingkan dengan deposito satu bulan mungkin 6%, paling sesuai penjaminan Sudah setahun ya Pak. Iya, udah setahun 6,75%. Ya. Jadi Bapak Ibu para nasabah, yang pertama tentunya jangan ini Pak, jangan kalau Jangan bahasa tergiur lah ya. Inggrisnya greedy Pak. Iya, teliti. Greedy. Jadi orang nasabah kadang-kadang tidak bisa bekerja tapi punya penghasilan yang cukup tinggi, ada uang terus ditawari oleh return atau sikat suku bunga yang cukup tinggi. Iya, ini mitraku ingat ya. Kadang-kadang kita memiliki keinginan yang tinggi sekali, tetapi kita tidak mau kerja. Secara prinsip apapun kesuksesan itu pasti kita harus kerja dan hindari ada iming-iming. Nah, inilah yang menyebabkan kita ini mungkin terjebak di dalam aktivitas keuangan yang ilegal itu karena adanya iming-iming yang bunganya atau yang returnnya tidak logis. Tidak kan, logis gitu ya, Pak. Iya betul. Jadi return yang logis itu kan sesuai dengan perhitungan ya, misalkan sesuai dengan penjaminan LPS, misalkan contoh di BPR bunga penjaminan LPS itu kan 675 ya Pak. 6,75. Tapi kalau ada yang memberikan bunga sampai 10% per bulan itu kan udah nggak logis ya Pak. Seperti Tidak itu logis. maksudnya. Betul Pak. Betul. Jadi saya dapat simpulkan bahwa apa sih aktivitas keuangan ilegal itu adalah aktivitas yang dua saja syaratnya, yang tidak atau yang
yang ilegal berarti kategorinya syaratnya itu legal, 2 logis gitu ya Pak. Iya. Nah Pak, kita mempertajam nih apa sih keuangan ilegal itu, ciri-cirinya seperti apa Pak? Ciri-cirinya yang perusahaan atau aktivitas yang keuangan yang ilegal itu ciri-cirinya apa, seperti apa? Yang pertama tentunya mereka sekarang kan menggunakan teknologi bisa gampang Ya, Pak. ini ya. Ya, betul, mereka teknologi. membuat platform atau aplikasi, kemudian tawarkan kepada masyarakat. Kadang-kadang mereka menduplikasi yang sudah tercatat, tapi dengan beberapa cara mereka tidak secara lengkap. Contohnya seperti ini Pak. Ada usaha, ada lembaga namanya Kredit Plus. Kredit Plus, betul. Kredit Plus itu kan tulisannya lengkap REDIT plus. Betul. Tapi ada yang menduplikasi hanya KRDT plus. Nah itu jadi masyarakat tertipu oleh Padahal hal kalau semacam masyarakat itu. yang awam dikira Ya. Kredit Plus sudah. Iya betul. Ya. Kemudian sekarang juga ada namanya phishing itu Pak. Jadi di web kelihatannya seperti webnya Asa Mitra, tapi setelah ditelusuri ternyata itu bukan webnya Asa Mitra. Ya. Jadi memang sekarang melalui teknologi cukup maju. Kemudian ada juga yang perorangan Pak. Perorangan mengaku punya izin untuk menjadi manajer investasi. Mereka menarik masyarakat untuk ikut dalam ikut mengikuti para aktivitasnya dia, yang pada akhirnya sebenarnya itu tidak ada izinnya. Iya. Tapi karena orang ini adalah orang terkenal, orang percaya berbondong-bondong mengikuti mengikuti orang tersebut. Dan kadang-kadang kita lihat kalau buka Facebook itu ada misalkan toko, padahal ini pernah ada Nadiem Makarim gitu ya, misalkan ada aktivitasnya yang seolah-olah itu membangkitkan kita untuk ikut, tetapi akhirnya diarahkan ke sebuah aplikasi. Iya, gitu ya. betul Pak. Atau kita sering dimasukkan tiba-tiba saja di Telegram itu dimasukkan ke sebuah grup aktivitas keuangan. Itu mungkin ya Pak ya. Bisa juga terjadi seperti itu Pak. Itu. Jadi para mitraku ini mesti hati-hati nih. Kalau ada yang memasukkan nama Anda langsung ke grup aktivitas di Telegram, itu mesti waspada. Ribuan gininya dan banyak kejadian yang seperti. Nah, lalu seperti apa sih peran OJK Pak? Nih, ya peran OJK-nya kalau di dalam aktivitas keuangan yang ilegal ini seperti apa? Jadi OJK saat ini berdasarkan undang-undang telah membentuk namanya Satgas Pasti. Jadi kita terdiri dari 16 lembaga negara yang membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti, yang terdiri dari 2 otoritas keuangan, 10 kementerian, dan 4 lembaga. Satuan tugas yang berdasarkan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau Undang-Undang P2SK ditugaskan untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kegiatan ilegal di sektor keuangan. Memerangi pinjol ilegal dan investasi ilegal merupakan bagian yang dilakukan oleh Satgas Pasti saat ini. Data Satgas Pasti sejak tahun 2017 sampai tahun 2023 ini, nilai kerugian masyarakat akibat kegiatan investasi ilegal telah mencapai 139 triliun. Mungkin itu 139 sekilas triliun tentang ya, Satgas Pasti, Pak. Oh iya. Berarti ini OJK bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya terus mengadakan pemberantasan terhadap aktivitas keuangan ilegal itu Pak ya. Nah sekarang kan marak lagi nih viral tentang judi online itu. Apakah juga termasuk juga itu ya Pak?
Yang kalau judi online itu aktivitas keuangan ilegal itu seperti itu ya juga ya. Iya Pak, jadi kita dari OJK telah melakukan pembekuan terhadap rekening-rekening yang ditengarai ikut Judi online. judi online. Ya. Jadi memang semua instansi sudah ada data dari PPATK yang mendeteksi setiap karyawan yang ikut judi online itu sudah terdeteksi semua juga Pak. Jadi memang Ya. semua instansi pemerintah, semua lembaga itu sudah ada ininya Pak untuk pencegahan judi online. Jadi rekeningnya dibekukan, Rekening dibekukan. diblokir Iya, dan betul, sebagainya. Dan ini memang terlarang ya mitraku semuanya. Dan kalau Anda atau kita terlibat di dalam kegiatan judi online, itu rekening kita dibekukan oleh OJK dan ini wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan. Ya, hati-hati tentang hal ini. Nah, pesan fenomena keuangan yang ada sekarang ini, terutama yang di zaman online ini Pak, khususnya yang marak sekali ya. Seperti apa sih masyarakat ini harus bertindak ini Pak terhadap aktivitas keuangan ilegal ini? Apa yang harus mereka lakukan sebenarnya? Tentunya kita mengharapkan peran serta dari masyarakat di dalam pemberantasan aktivitas ilegal. Pertama, apabila menerima tawaran-tawaran yang jelas-jelas ilegal Dan tidak logis dan gitu tidak ya? logis, bisa melaporkan kepada Satgas Pasti yang terdiri dari tadi 16 lembaga dan otoritas keuangan. Jadi bisa melalui kepolisian, melalui kejaksaan. Jadi semua lembaga sebenarnya banyak yang ikut terlibat di dalam Iya. bagaimana Bapak Ibu masyarakat itu lebih seretnya mau melaporkan kemana. Nah, ada forum rapat koordinasi Satgas Pasti itu yang kita lakukan secara rutin sehingga bisa ditindaklanjuti oleh Satgas Pasti. Kalau di Sulsel ada Pak Satgas Pastinya? Ada Pak, Ada. Di Satgas OJK Pasti ada. sendiri Di ya? OJK kita sebagai sekretariat yang melakukan koordinasi dengan seluruh lembaga yang menjadi anggota Satgas Pasti. Berarti kalau ada apa-apa nomor itu yang tadi itu yang dihubungin atau? Betul Pak. Jadi nomor itu yang dihubungi sebagai langkah awal dari Bapak yang paling mudah itu ke OJK. seperti Atau bisa datang juga langsung ya ke kantor OJK? Bisa Pak, bisa datang juga ke kantor OJK Di di Jalan Sultan Hasanuddin nomor Hasanuddin, 3 dan 5 Makassar. Ya. Nah, mitraku tolong dicatat ya, kalau ada Anda menengarai aktivitas keuangan ilegal bisa menghubungi nomor yang tadi ya 081 157 157 157 atau email, nanti dia akan disampaikan emailnya, atau datang langsung ke kantor OJK Jalan Hasanuddin nomor 35 3 sampai 5 Ya. di Makassar. 3 sampai 5 Makassar. Pasti itu kepanjangan apa Pak? Pemberantasan Aktivitas keuangan ilegal. Nah, Kita punya contoh Pak pasti. dari kegiatan yang dilaporkan oleh masyarakat. ya. Ada aktivitas ilegal yang terjadi di Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, Ya. Kabupaten Bantaeng. Seperti apa Pak? Jadi ada penawaran untuk menjadi Nasabah gitu ya. agen, Menjadi menjadi agen suatu pekerjaan dulu Pak di luar negeri. di Indonesia. Jadi kalau Bapak menjadi agen, merekrut berapa orang untuk bekerja, Oh, oke, hanya oke. hanya ikut di linknya itu, nanti Bapak akan dapat dapat fee gitu ya. Nah, ini kan Iya, ya. sudah merambah di 3 kabupaten itu Pak. Di mana Pak? Selayar, Selayar, Bulukumba, Bantaeng. Ini wilayah selatan daripada Iya. Sulawesi Selatan ini udah terpapar lah ya. Ya, jadi pemerintah daerah setempat telah melakukan koordinasi dengan Satgas Pasti
Dan saat ini sudah kita lakukan kegiatan tersebut. Iya. Kita rapat koordinasi dengan Satgas Pasti di kantor pusat dengan Ini pemerintah kejadiannya nasional, Pak. di hanya tiga Hanya kabupaten 3 itu aja, kabupaten itu lokal aja. ya. Ini hati-hati nih mitraku. Ini sudah ada di Sulawesi Selatan dan bahkan pernah juga dan saya sering juga ada tawaran misalkan hanya nonton YouTube dapat nanti hanya nonton saja dapat apa namanya dapat fee gitu fee, ya. iya. Ada gitu. Ini anu ya juga termasuk aktivitas keuangan ilegal ya, Pak. Dan itu kayak berantai gitu ya. Kalau misalkan OJK itu ketemu dengan apa namanya menemukan sebuah aktivitas keuangan yang ilegal itu tindakannya seperti apa, Pak? Langsung atau gimana atau seperti apa gitu? Apakah misalkan dan juga kerugian yang dialami oleh masyarakat itu kira-kira bisa diapakan gitu? Apa bisa Iya Pak. ya seperti apa, Pak? Jadi kalau pertama tentunya aktivitas ilegal itu dilakukan oleh siapa Pak? Kalau mereka menggunakan aplikasi tentunya itu kewenangan dari Menteri Menko Infocom. Ya, Menkom. Nah, Menkom, ya. rekening-rekening yang tercantum di situ sama OJK dilakukan penutupan rekening. Berarti OJK Jadi itu OJK di kaitannya rekeningnya. dengan pengelolaan rekening yang dilakukan Pengelolaan oleh rekeningnya. aktivitas ilegal tersebut. Ya, betul. Kemudian tentunya uang Bapak Ibu masyarakat yang telah termakan di ilegal tentunya akan hilang. Iya, udah pasti hilang. Pasti ya. hilang. Ya, hati-hati sekali. Ya, itu yang menjadi risiko besar bagi masyarakat itu seperti itu. Seperti tadi kita sebutkan ada 139 triliun uang masyarakat hilang sama sekali dimakan oleh aktivitas ilegal tersebut, Pak. Jadi itu kan sangat besar apabila itu masuk ke industri keuangan. Tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Dan ini hampir mungkin di atas 90% aktivitas keuangan ini via internet ya, Pak. Begitu ya. Ada nggak yang di luar internet itu seperti apa misalnya contohnya? Ya, seperti, kan ini sekarang kan zamannya soalnya internet ini. Iya. Ada yang paling gampang yaitu Pak, tadi ada orang yang punya PT. Kalau di sini contohnya lah langsung di Sulawesi Selatan ini. PT waktunya beli saham. Itu ada manajer investasi yang tanpa izin yang menawarkan kepada nasabah masyarakat untuk menjadi anggotanya yang katanya akan mau diinvestasikan untuk beli saham. Oh gitu. Bisa juga seperti itu Pak. Jadi memang berbagai cara orang menarik simpati kepada yang punya duit untuk ikut dengan Seperti dulu ada pernah aktivitas di sini di Sulawesi Selatan itu aktivitas kospin. Ya, kospin ya. Bunganya bahkan sampai 5%, Pak. 5% per bulan. Dan itu masyarakat banyak juga yang kena, termasuk juga orang-orang keuangan yang kena gitu ya. Ini apa narik juga apa penyebabnya? Ya lebih kepada kita sebenarnya ya, Pak. Kita ini keinginan yang tinggi tapi tidak mau kerja. Akhirnya ada tawaran-tawaran seperti itu iming-iming ya menjadilah mungkin kena gitu ya. Sekarang kita berbicara caranya, cara masyarakat itu agar terhindar itu seperti apa misalkan pokoknya apakah begitu langsung hindari gitu ya. Kadang sudah begitu ada gini langsung menghindar aja seperti apa? Iya Pak, betul Pak. Jadi memang kita bicara tentang literasi dan inklusi keuangan. Masyarakat banyak yang literasi keuangannya itu cukup bagus, cuma inklusinya masih rendah, atau inklusinya lebih tinggi daripada literasinya Pak. Jadi punya uang, tapi tidak tahu produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Yang paling gampang adalah perbankan lah. Perbankan karena sudah cukup
lama beroperasi. Jadi sebaiknya masyarakat tahu akan produk-produk keuangan yang ada di dalam industri jasa keuangan. Paling gampang adalah di perbankan lah. Yang jelas ada deposito, ada tabungan. Kemudian Bapak Ibu masyarakat sudah jelas di situ Harus tahu manfaatnya, tahu menabung manfaatnya itu untuk seperti menabung apa. seperti apa supaya Gitu ya. uang yang digunakan atau yang ditabung itu bisa bermanfaat untuk masa depan keluarganya. Jadi kami berpesan kepada masyarakat berinteraksi dengan industri jasa keuangan yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Otoritas jasa keuangan. Baik itu Pegadaian, BPR, Bank Umum, seperti itu Pak. Salah satu contoh di sini adalah BPT Raja Mitra ini Pak. BPT Raja Mitra kan diawasi oleh OJK. Siap, ya. Bisa menawarkan tabungan, deposito, Tabungan dan deposito. dan bisa melakukan transaksi berbagai cara agar kepentingan Bapak Ibu nasabah itu bisa dilayani oleh BPR Raja Mitra. Itu paling gampang itu aja Pak. Jadi contohnya BPR Raja Mitra menawarkan bunga deposito itu maksimum 6,75 yang dijamin oleh LPS. Contohnya saja. Jadi kalau ada bank yang menawarkan itu maksimum penjaminan yang dijamin oleh LPS loh. Maksimum penjaminan yang dijamin oleh LPS untuk saat ini 6,75 kan gitu ya Pak. Iya Pak. Jadi kalau ada bank yang menawarkan misalkan 10% deh, ini pokoknya dijamin, sudah pasti nggak dijamin kan gitu ya Pak. Iya betul. Nah, jadi ingat itu antara literasi dengan inklusi itu harus beriringan. Literasi itu artinya kita terdidik ya, mendapatkan informasi tentang apa kemana gitu ya. Atau seperti apa kita menabung itu mendapatkan informasi kan itu disebut literasi ya Pak. Sedangkan inklusi itu Anda masuk menabung dan lain sebagainya, berdeposito. Nah kalau dilansir data tentang literasi dan inklusi itu ada kemarin kan, kayak di kemarin itu saya ingatnya kalau nggak salah 80-an% ininya Pak, inklusinya, sedangkan literasinya masih 86 ya. 86% ya Pak. Itu artinya berarti masyarakat Sulsel ini masih kurang ini Pak. Gitu ya Pak. Iya ya. Jadi literasi keuangan yang rendah itu menyebabkan masyarakat tidak paham tentang layanan keuangan. Betul. Sebenarnya ada juga literasi yang digunakan atau yang harus dipahami oleh para nasabah kredit Pak. Iya. Jangan sampai nasabah kredit hanya tanda tangan akad kredit, lalu tidak baca, tidak tahu, begitu. Akhirnya protes pada saat terjadi investasi. Jadi memang literasi keuangan itu tidak hanya di dalam sisi menabung dan deposito, tapi juga di sisi kredit Pak, supaya masyarakat produk keuangan itu tahulah secara lengkap. Oke. Jadi kalau bisa saya tangkap dari penjelasannya beliau Pak Budi bahwa setiap aktivitas yang berinteraksi dengan industri jasa keuangan wajib untuk kita melakukan literasi, atau kita harus tahu dulu saya masuknya atau saya mengambil kredit ini untuk apa. Kemudian seperti apa sih? Apakah ada penalti dan lain sebagainya pada saat pelunasan dipercepat? Itu salah satunya ya Pak ya. Tadi itu sudah disampaikan, kita kalau di dalam berinteraksi dengan industri jasa keuangan lihat dulu legal dan logisnya. Ya, legal berarti sudah diawasi atau mendapatkan izin dari otoritas jasa keuangan. Nah, ini ada pertanyaan. Industri keuangan ilegal biasanya menawarkan jasa produk ke masyarakat via medsos dan sangat transparan. Apa kendala OJK untuk menghentikan industri keuangan ilegal, khususnya industri keuangan ilegal yang jasa produknya dipasarkan via medsos Pak? Ini kan banyak sekarang kalau kita lihat begitu buka Facebook, waduh banyak sekali produk-produk itu yang dipasarkan gitu ya. Seperti apa sih OJK itu memandang dan apa tindakannya terhadap
aktivitas-aktivitas yang di medsos ini Pak? Iya Pak, makasih Pak. Bisa dijelaskan? Jadi memang ada beberapa instansi yang menangani aktivitas aktivitas medsos ini Pak. Kan ada juga Kementerian Komunikasi. Tentunya Menko Info itu yang akan melakukan pemblokiran medsos yang menawarkan investasi yang ilegal tersebut. Dan Kemenko Infocom dan OJK ada ini sendiri Pak, ada kerjasama yang sangat bagus untuk melakukan pemblokiran aktivitas yang ilegal tersebut. Ya. Jadi kaitannya dengan platform itu kan kewenangan dari Kemenko Infocom. Tapi kalau kaitannya dengan lembaga keuangan perbankan misalnya digunakan rekeningnya, itu baru dari OJK yang melakukan pemblokiran rekeningnya. Dan kalau sangat gampangnya membuat platform itu kan sekarang ditutup, besok buka lagi. Jadi memang itu sebenarnya dari OJK itu tidak ada kendala, cuma itu kan kewenangan di Kementerian Infocom ya. Tapi kalau sudah ada melakukan aktivitas melalui perbankan misalnya, ya itu langsung telah menjadi kewenangan dari OJK. Oke, ya mitraku ya. Jadi untuk medsos itu memang kewenangannya dari Menkominfo ya. Sedangkan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan itu wewenangnya ada di OJK. Jadi kalau aktivitas misalnya memblokir rekening kan gitu ya Pak, kemudian menutup rekeningnya termasuk yang berkaitan dengan keuangannya industri atau transaksi keuangan. Industri keuangannya itu wewenangnya dari OJK. Tapi kalau untuk medsosnya wewenangnya dari Menteri Informasi dan Komunikasi, seperti itu ya. Kemudian lanjut pertanyaan, bagaimana OJK meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko investasi ilegal terutama di era digital? Iya Pak, kita di OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ini dan OJK secara keseluruhan itu menjadi tanggung jawab OJK memang di dalam melakukan edukasi dan literasi keuangan pada masyarakat. Jadi itu sudah menjadi tugas dari OJK untuk melakukan literasi dan inklusi keuangan kepada masyarakat. Kalau kita di Sulawesi Selatan, kita punya target untuk melakukan edukasi dan literasi kepada berapa 3.600 desa di seluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Kemudian kita juga punya program yang paling baru itu kita program layarku, layanan keuangan di daerahku. Dan itu semua adalah menjadi tanggung jawab bersama Pak antara OJK, industri keuangan, pemerintah daerah dan tentunya masyarakat. Jadi kita bekerjasama dengan industri keuangan melakukan edukasi pada ada beberapa sasaran itu ibu rumah tangga, profesi, pelajar, terus kemudian difabel, daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Dan sebenarnya strateginya adalah juga kita membuat strategi edukasi literasi itu dari kecil sampai ini Pak, sampai perguruan tinggi. Jadi ada strategi edukasi literasi itu dari kecil sampai perguruan tinggi. Berarti itu rutin ide Pak ya? Kita rutin dilakukan keliling gitu ya? Iya Pak. Ke masyarakat. Jadi tadi kita targetnya adalah meningkatkan literasi dan inklusi keuangan secara nasional. Oh iya. Kita targetnya adalah 95% di tahun 2026. Oke. Jadi, termasuk juga menggandeng bank-bank ya. Termasuk menggandeng Asamitra. Kemarin dengan Asamitra di Kabupaten Pangkep dengan 7.000 lebih ya. Lebih. Dan bahkan kami dapat ini Pak, award dari OJK. Asamitra dapat award dari OJK. Aktivitas teraktif ya. Iya, betul Pak. Jadi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat
khususnya masyarakat di pedesaan ya 3T tadi ya, terluar, apalagi Terdepan. namanya? Terdepan dan tertinggal ya, terluar, terdepan dan tertinggal. Menjadi masyarakat yang ada di pedesaan itu kita literasi benar-benar. Nah, ini ada yang nanya nih, apa sih sanksi yang diterapkan oleh OJK pada perusahaan yang terlibat di dalam aktivitas keuangan yang ilegal? Ada nggak sanksinya, Pak? Kalau dari ada ya. OJK sanksinya adalah menutup kegiatan tersebut, Pak. Ini udah pasti sanksi yang terberat Ya. didapatkan oleh OJK. Untuk tindakan penipuan atau apa itu menjadi kewenangan kepolisian tentunya untuk mengusut apakah itu dalam bentuk tindak pidana Gitu ya, umum atau tindak pidana ini. khusus ya. Iya. Itu menjadi kewenangan kepolisian. Iya, ya paling tidak mungkin ya OJK memandang bahwa tindakan ini termasuk kategori berat atau ringan gitu ya. Tapi kalau sudah yang ilegal pasti yang berat itu apa ya? Langsung ditutup oleh OJK. Ini tidak tanggung-tanggung gitu ya. Ada lagi nih pertanyaan nih. Kalau ada kerabat atau teman yang terlanjur terjebak pinjol, nah ini ya, atau investasi ilegal ya. Nah, ini pinjol ini kan juga ada ini ya Pak, ada juga yang legal, ada yang tidak legal kan gitu ya. Betul, Pak. Ya, ini terjebak pinjol atau investasi yang ilegal. Ini maksudnya yang pinjol ilegal ini. Apa langkah yang sebaiknya dilakukan agar mendapat perlindungan? Nah, jika bisa dilaporkan maka dilaporkan kemana dan perlindungan yang didapatkan spirit apa? Itu tadi sudah disampaikan ya, dilaporkan kemana, sudah ada tadi linknya. Kemudian apakah mendapatkan perlindungan seperti itu Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Iya, Pak. Terima kasih. Jadi memang kalau sudah terjebak di dalam pinjaman online ilegal, yang paling itu adalah melaporkan kepada kepolisian setempat, Pak. Jadi nanti kepolisian akan ke polisi dulu lapor pertama polisi, kan. betul Pak. Kalau tidak ini kan pasti polisi dulu yang pertama. Yang ya, menjadikan ini kan polisi dulu Pak untuk menangani perkara ini. Kalau kita lapor ke OJK kita akan nanti dicatat di Satgas Pasti dan kita akan menjadi bahan rapat koordinasi dengan kepolisian juga Pak. Ya, tetap aja walaupun ke OJK pasti juga kita arahnya ke kepolisian ya Pak. Ya itu arahnya kan yang ke pidana itu. Kemudian OJK kan berwenang untuk menahan rekeningnya dan lain sebagainya kan gitu ya Pak. Kalau gitu sudah ini kita ke rekeningnya Pak yang kita tutup, kita blokir rekeningnya. Betul. Ada lagi pertanyaan nih ya. Anak muda yang sekarang ini banyak melakukan investasi saham Pak. Iya. Ya. Ditambah banyaknya influencer saham yang memberikan pengaruh besar untuk investasi saham. Apa tantangannya? Banyak anak muda yang tidak berpikir logis ini. Apa tips OJK nih buat anak-anak muda ya, anak-anak milenial nih Pak? Iya. Gitu betul ya. Pak. Banyak sekali memang investasi saham yang ini apa semua legal atau seperti apa? Betul Pak. Jadi memang tadi literasi keuangan itu tidak hanya perbankan kan, literasi pasar modal juga ada. Pasar modal, asuransi gitu ya. Juga ada. Jadi memang aktivitas anak-anak muda yang ikut di saham sebaiknya adalah belajar dulu. Sekarang banyak dibuat galeri-galeri investasi di universitas, di sekolah yang sudah cukup bagus. Padahal ini mahasiswa. Iya, mahasiswa. Disitulah mereka saling belajar untuk investasi saham. Karena memang salah satu cara untuk melakukan investasi adalah investasi saham, Pak. Karena kan itu menggiurkan. Iya. Bisa cepat naik, bisa cepat juga turun gitu ya. Makanya sebaiknya tetap belajar tentang saham ya di apa namanya di lembaga-lembaga yang resmi seperti di pasar modal. Modal ya. Iya, di pasar modal. Di galeri investasi di masing-masing sekolah, Pak. Banyak sekarang didirikan galeri investasi di universitas-universitas. Memang tujuan sasarannya adalah melatih anak-anak muda untuk investasi saham. Karena memang ada yang 100.000 sudah bisa investasi saham. 100.000 sudah bisa ini saham. kan sekarang ya pekerjaan yang
mudah itu yang biasanya yang digeluti sama anak-anak milenial kan gitu ya. Ini saham ini kan mudah mendatangkan uang, iming-imingnya cepat gitu ya Pak. Kita kembali dulu, saya ingin nanya nih Pak, pesan daripada OJK ini seperti apa nih kepada masyarakat untuk terhindar dari kegiatan-kegiatan yang ilegal Pak, yang aktivitas ilegal. Ya Pak, terima kasih Pak. Tentunya yang paling utama adalah gunakan pinjol yang legal yang diawasi oleh OJK, itu yang nomor satu Pak. Ya. Yang kedua, pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan. Pastikan mampu membayarnya di kemudian hari. Karena jika kita bermasalah melunasinya, akan ada catatan di SLIK OJK. Nah ini hal yang perlu diketahui oleh para pendengar. Yang ketiga, pastikan pinjolnya itu pinjol yang legal yang diawasi oleh OJK. Caranya memastikan gimana Pak? Tadi Pak yang kita ke telepon 021 157 atau WA 081 157 157 atau email juga ada, ini satgaspasti@ojk.go.id atau ada IG juga Pak kalau yang sekarang ini. IG kontak 157, IG Satgas Pasti atau WA channel Satgas Pasti. Ya. Tadi yang ketiga adalah menggunakan pinjol untuk hal yang bukan untuk hal yang konsumtif Pak. Jadi usahakan itu bukan untuk yang konsumtif. Iya. Jadi kalau mau pinjaman online dan pastikan yang pertama itu adalah legal. Yang legal. Ya, caranya untuk memastikan bahwa pinjol ini legal apa enggak, itu kita harus hubungin 081 157 157 157. Itu linknya OJK loh, bukan linknya Pak Made. Linknya OJK itu. Jadi 081, sekali lagi saya ulangin, 081 157 157 157 atau datang langsung ke OJK. Jadi kalau ada Bapak Ibu ditawarin pinjaman online, telepon aja ke OJK, Pak. Atau kalau ada satgasnya yang nerima, Pak ini legal apa enggak, pasti dicekkan ya Pak. Iya betul Pak. Kan ini 24/7 ya Pak. Kalau yang di WA ada jam kerja, sing saya ada jam kerja di Pak. Jam kerja jam ya. Kerja, Yang pastikan di jam kerja. Iya. Di jam kerja ini legal apa enggak gitu. Yang kedua tentu saja logis. Logis itu dalam artian bunganya dan lain sebagainya, dan pokoknya intinya ada kemampuan untuk membayar kembali Pak. Kemampuan untuk membayar. Dan yang ketiga, pastikan kalau Anda pinjol, pastikan untuk hal-hal yang produktif. Ya, jangan ini untuk anak-anak milenial ya. Jangan beli HP pakai pinjol, kemudian bayar kos pakai pinjol dan sebagainya. Untuk hal-hal yang produktif sehingga menghasilkan. Nah, dari hasilnya itu kita bayar untuk pinjol. Sebab hati-hati loh, bunga kredit di pinjol itu luar biasa tinggi kan gitu ya Pak. Betul Pak. Nah, sekali lagi untuk buat anak-anak milenial ini, kalau mau pinjam di online pastikan untuk hal-hal yang produktif. Bukan tidak boleh, sangat boleh, tetapi untuk hal-hal yang produktif, bukan hal-hal yang konsumtif. Oke. Baik, ada pesan-pesan penting mungkin untuk masyarakat nih Pak. Sekali lagi yang ini sebelum kita tutup buat semuanya ya, bukan buat anak-anak milenial saja nih, buat semuanya terkait dengan aktivitas keuangan ilegal ini. Baik Pak, ini ada saran dari OJK. Ya. Dalam dunia yang semakin modern dan penuh dengan tawaran menarik, kita perlu benar-benar waspada terhadap aktivitas keuangan ilegal. Keputusan yang kita ambil hari ini dapat memiliki dampak jangka panjang, baik bagi keuangan pribadi maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Aktivitas ilegal seringkali tampak menggiurkan, menjanjikan keuntungan yang cepat dan mudah. Tetapi pada kenyataannya risiko yang mengintai jauh lebih besar. Dengan mengenali tanda-tanda aktivitas keuangan ilegal dan memahami konsekuensinya,
kita dapat melindungi diri kita serta orang lain dari penipuan dan kerugian yang tidak perlu. Kami dari OJK mengharapkan masyarakat dapat melaporkan ke Satgas Pasti melalui OJK dan kontak telepon 021 157, WA 081 157 157 157 atau melalui email satgaspasti@ojk.go.id. Kami juga berharap masyarakat dapat follow IG kami, yaitu IG kontak 157, IG Satgas Pasti atau WA channel Satgas Pasti. Itu Pak yang dari pesan dari OJK Pak Budi. Jadi intinya kita harus waspada sebab keputusan hari ini merupakan atau pengaruhnya sangat besar untuk hal yang masa mendatang. Hubungin OJK jika ada hal yang mendapat tawaran, mendapat apapun yang terkait dengan aktivitas keuangan. Demikian dari kami untuk Anda semua, para mitraku. Terima kasih semuanya dan pastikan bahwa kita tetap waspada agar kita selalu terhindar atau tidak terjebak oleh aktivitas keuangan yang ilegal. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di dalam acara Mitra Carita selanjutnya. Nantikan.